Pernah kepikiran nggak sih, ada sebuah misteri yang terjadi tiap hari di sekitar kita, tapi seringnya kita nggak sadar. Sebuah misteri yang mengalir diam-diam di balik dinding-dinding bangunan kita. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau listrik yang kita pakai setiap hari buat gadget, lampu, dan semua mesin di sekitar kita itu ternyata sakit? Listrik yang nggak murni, nggak stabil, dan diam-diam bikin peralatan kita jadi cepat rusak, dan tagihan listrik malah bengkak. Nah, inilah inti dari misteri yang akan kita pecahkan hari ini. Jadi, ayo kita siapin kaca pembesar kita. Hari ini, kita semua akan jadi detektif kelistrikan yang bakal ngengkap kejahatan senyap dari kualitas daya yang buruk. Investigasi kita dimulai sekarang. Oke, setiap investigasi kan selalu dimulai dari tempat kejadian perkara atau TKP. Nah, dalam kasus kita, TKP-nya ya sistem kelistrikan itu sendiri dan petunjuknya itu halus banget. Jadi, kualitas daya itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, anggap aja ini rapor kesehatan buat listrik Anda. Idealnya, kita kan pengen listrik yang sempurna ya, gelombangnya mulus, tegangannya stabil. Tapi begitu ada penyimpangan sedikit aja, nah disitulah masalah mulai muncul. Listrik yang buruk itu selalu meninggalkan jejak loh. Pernah nggak sih lihat lampu di rumah kedip-kedip sendiri tanpa alasan? Atau mungkin komputer tiba-tiba restart? Itu bisa jadi akibat dari sak atau swell tegangan. Terus ada harmonik, ini semacam polusi listrik yang sering disebabkan sama alat elektronik modern. Semua ini adalah jejak-jejak yang lagi kita buru. Nah, untuk memecahkan kasus ini, kita jelas nggak bisa cuma ngandelin mata telanjang. Kita butuh alat khusus buat melihat apa yang selama ini nggak kelihatan. Kenalin, ini dia pahlawan dalam cerita kita, Power Quality Analyzer, atau PQA. Anggap aja ini kayak perangkat forensik super canggih, tapi buat listrik. Alat inilah yang bisa merekam semua kejahatan kecil yang terjadi di jaringan listrik, mengubah data yang nggak kasat mata jadi bukti yang sangat nyata. Petunjuk pertama kita adalah Total Harmonic Distortion, atau THD. Sederhananya, ini adalah ukuran seberapa tercemar gelombang listrik Anda. Mirip deh kayak suara kresek-kresek waktu lagi teleponan yang bikin obrolan jadi keganggu. Nah, THD yang tinggi itu polusi listrik yang bisa merusak alat-alat elektronik yang sensitif. Selanjutnya, kita punya sag dan swell. Sag itu penurunan tegangan sesaat. Ini nih biang keladi dibeli komputer yang tiba-tiba restart atau mesin pambik yang mendadak berhenti. Sebaliknya, swell itu lonjakan tegangan yang bisa memanggang komponen di dalam perangkat Anda. Keduanya cuma terjadi sepersekian detik, tapi dampaknya bisa besar banget. Dan petunjuk terakhir kita, namanya faktor daya. Ini semacam rapor efisiensi. Kalau faktor dayanya rendah, artinya Anda bayar listrik yang nggak semuanya terpakai. Bayangin deh, Anda beli kopi segelas penuh, tapi ternyata setengahnya cuma busa. Kan sayang, energinya jadi terbuang sia-sia. Detektif yang hebat itu kerjanya nggak sembarangan. Mereka selalu ngikutin prosedur yang sistematis. Yuk kita lihat 4 langkah dalam investigasi kualitas daya. Proses investigasinya itu ada 4 langkah yang jelas. Pertama, kita kumpulin sidik jari dengan merekam data. Kedua, kita analisis data itu buat nemuin hal-hal yang aneh. Ketiga, kita bandingkan bukti kita sama buku hukumnya, yaitu standar industri. Dan terakhir, baru deh kita kasih rekomendasi buat nangkep pelakunya dan menyelesaikan masalah. Oke, teorinya sudah cukup, sekarang waktunya kita praktek. Mari kita buka sebuah berkas kasus yang nyata dan kita terapkan 4 langkah tadi ke bukti yang ada. Nah, disinilah semuanya jadi terasa nyata. Data yang akan kita lihat ini bukan karangan, tapi ini hasil pengukuran asli. Sebuah misteri yang siap untuk dipecahkan. Ini dia inti dari bukti kita. Coba lihat ya, di kolom tengah itu hasil pengukuran dari PQA kita. Terus di kolom kanan itu, batas yang diizinkan standar. Coba perhatikan baik-baik, THD tegangan ada di angka 6%. Padahal batasnya cuma boleh 5%, lewat kan? Faktor dayanya juga terlalu rendah. Terus durasi saknya 2 kali lipat dari batas toleransi. Wah, kita udah nemu beberapa tersangka utama nih. Terus mungkin ada yang nanya, batas standar itu datanya dari mana? Nah, acuannya itu dari dokumen kayak IEEE 519. Anggap aja ini kayak KUHP-nya dunia kelistrikan. Standar inilah yang ngasih tahu kita apakah sebuah sistem itu bersalah atau tidak bersalah. Jadi ini bukan opini ya, ini aturan mainnya. Grafik ini nunjukin bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Lihat deh, batang yang nunjukin hasil ukur kita jelas-jelas ngelewatin batas standar. Ini udah bukan dugaan lagi, ini fakta. Sistem ini punya tingkat polusi tegangan yang bisa dibilang ilegal.
Jadi, setelah kita analisis semua bukti, ini dia putusan akhirnya. THD arus, lolos tapi tipis banget. Tapi THD tegangan, faktor daya, sama sek tegangan, tiga-tiganya dinyatakan bersalah. Mereka gagal memenuhi standar minimum. Kasus kita sekarang punya 3 pelaku utama yang sudah teridentifikasi dengan jelas. Mengidentifikasi masalah itu baru setengah dari pekerjaan seorang detektif. Bagian terpentingnya adalah ngasih solusi biar kejahatan yang sama nggak terulang lagi. Untuk pelaku pertama, yaitu distorsi tegangan yang tinggi, solusinya adalah memasang filter aktif. Anggap aja ini kayak penjernih air canggih, tapi buat listrik. Filter ini tugasnya membersihkan polusi harmonik dan mengembalikan gelombang listrik jadi bersih dan murni lagi. Lanjut, buat masalah pemborosan energi gara-gara faktor daya yang rendah, solusinya adalah bank kapasitor. Alat ini fungsinya untuk memperbaiki efisiensi sistem. Jadi, kita bisa yakin kalau daya yang kita bayar itu, ya daya yang benar-benar kita pakai. Nggak ada lagi cerita busa kopi yang terbuang. Dan untuk sek tegangan yang sering bikin gangguan, kita punya 2 solusi tangguh, DVR atau UPS. Dua-duanya ini berfungsi kayak bodyguard pribadi buat peralatan kita. Jadi pas tegangan tiba-tiba turun, mereka langsung menopangnya, memastikan semua peralatan kita tetap aman dan beroperasi tanpa henti. Dan dengan itu, kasus pun terpecahkan. Analisis kualitas daya itu sebuah proses yang lengkap, mulai dari ngumpulin petunjuk, analisis bukti, sampai ngasih resep obat buat menyembuhkan sistemnya. Semuanya demi memastikan listrik kita itu sehat, efisien, dan bisa diandalkan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Sekarang setelah kita tahu betapa hebatnya PQA, coba dipikirkan, misteri kelistrikan apa, entah itu di kantor, pabrik, atau bahkan di lingkungan sekitar Anda yang mungkin selama ini sedang menunggu untuk dipecahkan. Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang Anda duga.